Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kali ini kita akan memasuki materi berpikir komputasional dan algoritma. Mata pelajaran Informatika fase D jenjang SMP kelas 7. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan, mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain. Tujuan pembelajaran, peserta didik menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Peserta didik memahami pentingnya berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan. Peserta didik dapat merencanakan pekerjaan secara berpikir komputasional dan menyusunnya dalam algoritma. Peserta didik mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Profil yang diharapkan dari materi kali ini, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak kepada manusia dengan mengutamakan persamaan, bernalar kritis, memperoleh informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan, identifikasi dan klarifikasi. Pertanyaan pemantik yang akan diberikan. Yang pertama, apakah Ananda pernah mengalami masalah dan seperti apa cara Ananda menyelesaikannya? Apakah Ananda mengenal pola? Kapan terakhir kali Ananda melakukan kegiatan dan penyelesaian masalah dengan pola? Silakan Ananda tulis di bukunya masing-masing. Pikir komputasional bisa dikatakan sebagai sebuah konsep atau cara mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan dengan menerapkan ilmu komputer. Manfaat dari berpikir komputasional memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yang pertama, merakit mainan. Dalam sehari-hari, Anda mungkin pernah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dengan adanya merakit mainan ini merupakan salah satu rangkaian dari berpikir komputasional, di mana kita akan mengasah otak kita dalam menyusun semua rangkaian-rangkaian dalam mainan. Membuat nasi goreng, membuat laporan, memotong pizza dengan ukuran yang sama rata atau sama besar, serta mencuci pakaian. Berpikir komputasional dibagi dalam 4 model. Yang pertama disebut dengan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Dekomposisi sendiri adalah langkah di mana kita memecahkan suatu masalah atau tugas menjadi lebih kecil dan efisien agar lebih mudah dikerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sebagai contoh ketika ibu kita atau kakak kita dalam membuat brownies menjadi tahapan-tahapan agar lebih teratur. Jadi di dalam pembuatan kue brownies tersebut, dia menyusun tahapan-tahapannya dengan secara teratur. Ataupun membuat pupuk dari daun-daun yang kering serta membuat pupuk dari sisa-sisa makanan. Ini adalah contoh-contoh daripada dekomposisi. Abstraksi, meninggalkan berbagai macam hal yang dianggap tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan fokus pada hal-hal penting dari suatu permasalahan. Contoh dalam kehidupan dapat Anda lihat yaitu menentukan posisi di bumi yang dapat disederhanakan ke dalam koordinat bujur dan lintang. Ini dalam kehidupan sehari-hari juga bisa Ananda lihat ketika Ananda menggunakan Google Map. Pengenalan pola, kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Salah satu contohnya, benda yang memiliki bentuk sama seperti bola basket, voli, ataupun bola pingpong dengan bentuk bolanya yang bulat. Algoritma, suatu upaya
dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Algoritma biasanya dibagi di dalam bentuk 3. Ada yang modelnya sekuensial, perulangan, dan pencabangan. Algoritma sekuensial sendiri merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Contoh, dalam memasak air. Ketika kita memasak air, tentu diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut. Seperti mengambil wadah dan panci untuk menampung air terlebih dahulu. Kemudian mengisi panci atau wadah tersebut dengan air. Lalu air tersebut dimasak dan seterusnya. Algoritma perulangan merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti contoh dalam menyetrika pakaian, langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya menyiapkan alas untuk pakaian yang akan disetrika, memastikan setrika sudah panas, dan seterusnya. Algoritma percabangan. Dalam algoritma percabangan, ini terdapat beberapa level diantara percabangan untuk satu kondisi, dua kondisi, 3 kondisi atau lebih, case of maupun bersarang. Dalam keadaan pencabangan satu kondisi digunakan untuk mengeksekusi proses jika kondisi terpenuhi. Contoh, jika nilai A, maka keterangannya amat baik. Algoritma pencabangan dengan 2 kondisi merupakan algoritma untuk memecahkan kasus yang hanya menggunakan 2 ketentuan saja. Contoh, jika hari hujan, maka gunakan payung. Jika tidak, maka kehujanan. Algoritma 3 pencabangan atau kondisi merupakan algoritma pencabangan 3 atau lebih kondisi untuk memecahkan kasus yang menggunakan 3 atau ketentuan. Contohnya, jika untuk predikat nilai, jika nilai Ananda kecil dari 69, maka predikatnya D. Jika nilai besar dari 70, maka C. Jika nilai besar dari 80, maka B. Selain itu akan mendapat nilai A. Algoritma yang baik terdiri dari salah satunya berisi data-data yang tepat dan teliti, kemudian memiliki instruksi yang berhingga ataupun tertentu, efektif, punya berakhir atau terminate, serta mengeluarkan output ataupun hasil yang benar. Penulisan algoritma biasanya ditulis dalam 3 bentuk. Ada yang disebut dengan kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kalimat deskriptif menuliskan dengan runtut suatu kegiatan atau masalah. Salah satu contoh di sini kita akan membuat kue. Yang pertama, prosesnya adalah membuat kue. Algoritmanya adalah resep kue. Kemudian langkah dalam menyusun algoritmanya, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai bahan mengembang. Setelah mengembang, masukkan tepung dan seterusnya. Yang berikutnya disebut dengan flowchart. Flowchart itu merupakan bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Flowchart dan simbol-simbolnya. Yang pertama, mulai atau start. Ada juga yang disebut dengan berhenti atau terminasi. Penggunaan lambang ini merupakan awal dan akhir dari sebuah proses. Yang nomor 2 disebut dengan proses ataupun langkah. Kegiatan yang akan ditampilkan. Nomor 3, garis lurus, arah aliran proses. Nomor 4, titik keputusan, merupakan keputusan ataupun adanya kondisi, 2 kondisi yang berbeda antara iya dan tidak. Nomor 5, masukan ataupun keluaran, masukan data ataupun data keluaran. Nomor 6, kontrol ataupun inspeksi, merupakan proses atau langkah adanya inspeksi ataupun pengontrolan. Nomor 7, predefined process, merupakan proses yang masih bisa dijabarkan dalam algoritma. Nomor 8, on-fact reference, merupakan hubungan simbol dalam satu halaman. Nomor 9, off-fact reference, menghubungkan simbol di halaman yang berbeda. Contoh pembuatan flowchart diantaranya, yang pertama, buatlah flowchart membersihkan diri Ananda saat tidur. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan diantaranya, langkah pertama, melakukan proses yang diawali dengan membersihkan diri dengan cara mandi, mencuci muka, kaki, dan tangan. Proses berikutnya, mengganti baju tidur dengan baju piyama ataupun baju kaos ataupun baju lainnya.
proses berikutnya, Ananda langsung menuju ke kamar dan naik ke tempat tidur sambil membaca doa, lalu tidur. Selesai. Untuk pembuatan flowchart saat Ananda dalam proses memasak nasi, diantaranya yang pertama yang dilakukan adalah saat proses pemasakan nasi, pastikan colokan yang ada pada dispenser betul sudah termasukkan ke dalam stop kontak. Kemudian tekan tombol kontak atau tombol on yang ada pada rice cooker. Pada proses ini kita akan melihat dan ada eksekusi di sini ya, berupa tombol titik keputusan yang akan dibuat ketika kita sedang menekan tombol yang ada pada rice cooker. Apabila tombol tersebut berubah warna, apabila dia berwarna hijau, maka secara otomatis nasi yang ada dalam rice cooker dinyatakan matang. Apabila belum, berarti nasi belum matang. Kemudian selesai. Langkah inilah yang dilakukan selalu ketika akan memasak. Berikutnya dengan menggunakan pseudocode atau langkah berikutnya dengan menggunakan pseudocode atau cara menulis algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya ini digunakan oleh programmer dalam menyusun sebuah program, baik itu yang berbasis standalone maupun yang berbasis web. Saat ini sangat banyak sekali jenis aplikasi pemrograman yang bisa kita dapat secara gratis di internet yang berbasis web. Adapun perbedaan antara ketiga daripada antaranya, yang pertama dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi atau bahasa Inggris, ini biasanya berada pada algoritma. Kemudian menggunakan simbol-simbol berbentuk gambar ataupun menggunakan bahasa tingkat tinggi menyerupai kode program. Perbedaan berikutnya, pada algoritma itu tidak standar, pada flowchart itu standar, sedangkan pada pseudocode itu belum standar. Pada algoritma itu mudah dibaca, pada flowchart itu mudah dimengerti, pada pseudocode itu mudah juga dibaca. Kemudian tidak dapat langsung dibuat programnya untuk algoritma. Kalau pada flowchart tidak dapat juga dibuat programnya, sedangkan pada pseudocode langsung bisa dibuat programnya. Yang paling penting sekali di dalam algoritma itu hanyalah berupa ide, kemudian pada flowchart itu adalah rancangan, sedangkan pada pseudocode merupakan implementasi dari kegiatan. Demikian pemaparan untuk materi berpikir komputasional. Untuk lembar LKPD dan lembaran refleksi serta capaian pembelajaran dapat Anda lihat dan Anda kerjakan pada buku yang telah ataupun pada tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.